Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Taufik dengan NIM 081911733038. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ujian tengah semester rekayasa area medis, yang dimana uh, menjelaskan tentang artikel atau jurnal yang telah diberikan atau ditugaskan kepada kami, yaitu tentang Hand of Hope, yang dimana di sini saya membagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama problem utama, yang kedua menjadi yaitu teori penunjang, yang ketiga yaitu bagian cara kerja dan cara mengukur unjuk kerja peralatan, dan yang keempat adalah analisis hasil. Yang pertama yaitu problem utama, yaitu tangan atau ekstremitas atas merupakan anggota tubuh yang sering digunakan untuk melakukan berbagai macam aktivitas seperti mendorong, menarik, makan, minum, dan lain-lainnya, sehingga dapat mempermudah segala aktivitas. Tanpa adanya tangan atau ekstremitas atas, maka manusia akan kesulitan untuk melakukan berbagai macam aktivitas, terutama bagi seseorang yang mengalami kelumpuhan akibat stroke atau kehilangan tangannya. Pada data yang ada, terdapat sekitar 70-80% pasien penderita stroke membutuhkan perawatan medis jangka panjang. Akan tetapi, pemulihan fungsi ekstremitas atas seringkali terbatas pada pasien pasca stroke dengan alasan pemulihan motorik dari ekstremitas atas proksimal, misalnya pada bahu dan siku, itu terbatas di distal, atau misalnya pergelangan tangan dan jari, dan sebagian fungsi tangan memerlukan kontrol dan koordinasi otot ganda. Dan juga pemulihan juga terbatas pada ketersediaan perangkat rehabilitasi yang terdapat di pasaran. Oleh karena itu, Profesor Dr. Tong Kai-yu membuat sebuah perangkat pelatihan portable yang lebih berguna untuk subjek stroke untuk aktivitas hidup sehari-hari, dan akan mendorong mereka untuk menggunakan tangan yang lemah lebih sering. Dengan demikian, desain baru dari sistem robot rehabilitasi yang digerakkan oleh keinginan sendiri dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan. Nama robot tangan tersebut adalah Hand of Hope. Hand of Hope sendiri diciptakan dengan tujuan yaitu membantu merehabilitasi bagian pergelangan tangan hingga jari. Yang kedua yaitu teori penunjang. Gangguan pasca stroke biasanya disertai dengan kelainan spasitisitas, di mana terjadi kelemahan otot dan gangguan pada otot koordinasi yang tercermin oleh pola koaktivasi otot yang bervariasi. Pada pasien pasca stroke dapat dilihat bahwa tanda-tanda fisik kelenturan atau kelemahan telah diobati secara efektif. Namun, gangguan motorik terkait pola koaktivasi otot yang abnormal masih ada dan bahkan lebih parah. Berdasarkan pengamatan klinis bahwa koordinasi otot pada orang pasca stroke merupakan stereotip dan tidak memungkinkan kombinasi yang berbeda dari aktivitas otot. Misalnya untuk gerakan tangan selalu dikompensasi dengan pergelangan tangan yang berlebihan, siku, dan bahkan gerakan bahu sebagian besar pasien pasca stroke. Kemudian, robot telah terbukti efektif dalam membantu terapi untuk memberikan pelatihan rehabilitasi yang aman dan intensif pada stroke. Robot rehabilitasi siku dan tangan telah terbukti efektif dalam uji klinis. Kemudian, berdasarkan studi MIT Manus ARM Guide atau MIMA menunjukkan peningkatan fungsi lengan proksimal pasca stroke. Kemudian terdapat beberapa syarat awal yang dimana terdapat 4, yaitu yang pertama membantu dalam fungsi membuka dan menutup tangan. Yang kedua, memberikan gerakan pasif berkelanjutan serta kontrol aktif menggunakan sinyal EMG. Yang ketiga, mengizinkan orang untuk menangani dan merasakan objek nyata dengan tangan mereka sendiri dengan sistem robot. Dan yang keempat, yaitu seluruh sistem harus ringan dan portable. Kemudian masuk pada bagian ketiga, yaitu bagian cara kerja dan cara mengukur unjuk kerja peralatan, yang dimana pada bagian dan cara kerja dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama desain perakitan jari, yang kedua penyesuaian panjang jari, yang ketiga pengembangan perangkat keras, dan yang keempat pengembangan perangkat lunak. Yang pertama pada desain perakitan jari, yaitu area telapak tangan dan ujung distal tangan tidak boleh terhalang oleh motor atau struktur mekanis. Beberapa desain pada perangkat haptics adalah sarung tangan, input virtual reality, dan desain exoskeleton tangan. Desain rakitan jari tangan yang diusulkan dapat digerakkan dengan menggunakan aktuator linier tunggal untuk memberikan dua dove dengan VCR dan pada sendi metacarpophalangeal atau MCP dan sendi proximal interphalangeal atau PIP pada saat yang sama. Rakitan jari dapat bergerak dari posisi ekstensi penuh ke fleksi 55 derajat dan 65 derajat pada sambungan MCP dan PIP, dengan gaya maksimal yang diberikan oleh aktuator linier adalah 23 Newton dan kecepatan maksimalnya adalah 12 mm per second. Untuk aktuator dengan panjang stroke 50 mm saat tangan penuh membuka atau menutup tindakan akan membutuhkan waktu sekitar 4 detik. Yang kedua yaitu penyesuaian panjang jari. Untuk
menekan dan meminimalisir biaya produksi, maka yang harus dilakukan adalah membuat semua rakitan 5 jari identik dengan masing-masing dan dapat disesuaikan dengan panjang jari yang berbeda. Dengan alur di tepi platform yang ada pada sambungan antar tautan dari rakitan memungkinkan titik tengah virtual untuk disejajarkan dengan sambungan MCP dan VIP, sehingga fleksi dan ekstensi rakitan jari sejajar dengan jalur gerakan fleksi dan ekstensi jari. Dalam setiap modul tangan robot terdiri atas platform yang memegangi 5 aktuator linear. Semua rakitan ini diposisikan dalam pola radial untuk menyesuaikan gerakan tangan membuka dan menutup. Berat total untuk tangan robot dengan semua rakitan jari dan aktuator linear adalah 500 gram, dan jika dilakukan pengaturan awal berupa penyesuaian panjang jari, maka modul tangan robot dapat dipasang dalam waktu 5 menit. Dan kemudian yang ketiga yaitu pengembangan perangkat keras, di mana microcontroller yang digunakan pada modul tangan ini yaitu microchip PIC 18, yang digunakan untuk mengontrol semua aktuator dan mengamati sinyal EMG. PWM digunakan untuk mengatur kecepatan aktuator linear dengan variasi duty cycle, dan menggunakan baterai eksternal dengan output 12 volt untuk memberikan daya pada aktuator linear dan output 5 volt. Kemudian sinyal EMG dikumpulkan dari dua kelompok otot utama, yaitu abductor pollicis brevis atau APB untuk membuka tangan, dan extensor digitorum atau ED untuk menutup tangan. Elektroda AGA atau AGACL digunakan untuk mengukur EMG pada permukaan otot. Amplifier EMG dengan rasio pendekatan mode umum CMRR yang mana lebih dari 100 dB, dan amplifikasi 800 dengan bandpass filter aktif antara 10 Hz sampai 500 Hz yang dibuat untuk memperkuat sinyal. Sistem kendali jarak jauh nirkabel dengan panel sentuh LCD dibangun untuk membantu terapis dalam mengirimkan sebuah perintah ke sistem kendali motor untuk mengendalikan modul tangan robotik, sehingga terapis dapat mengkonfigurasi parameter sistem robot dan memilih mode latihan yang berbeda sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian pengembangan perangkat lunak yaitu terbagi menjadi 4, yaitu continuous passive motion, MG triggered motion, continuous MG driven motion, dan free running mode. Yang pertama, CPM, yaitu mode CPM memiliki tugas untuk membuka dan menutup tangan yang dilakukan secara pasif dan tidak memerlukan upaya dari user. Yang kedua yaitu mode trig memiliki tugas yang dimulai ketika sinyal MG yang diukur berada di ambang batas, misal 20% dari MVC. Kemudian yang ketiga yaitu CONT, digunakan untuk ketika sistem robot tidak menyelesaikan berbagai tugas fungsi tangan sekaligus, namun membutuhkan upaya lanjutan dari user. Kemudian yang keempat yaitu free running mode, yaitu ketika user memiliki kontrol dan koordinasi motor lebih baik, maka kekuatan utama sinyal EMG dari ED dan APB dapat dibandingkan satu sama lain pada mode free. Dan jika sinyal ED yang dinormalisasikan lebih kuat daripada APB, maka pembukaan tangan akan terjadi. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka penutupan tangan akan terjadi, sehingga user memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup tangan kapan saja dengan niat mereka sendiri. Mode ini dapat berfungsi selama tugas latihan aktivitas kehidupan sehari-hari atau ADL. Kemudian masuk pada cara kerja alatnya, yaitu pertama, modul tangan robot dipasang pada tangan, yang dimana pada alat tersebut telah dipasang sepasang elektroda EMG, yaitu blue sensor dengan area kotak 20x30 mm pada permukaan kulit pada otot target dengan jarak pusat 2 cm, dan elektroda referensinya diletakkan pada permukaan kulit oleh ganul. Lalu hasil dari platform tersebut akan masuk dalam komputer. Hal ini didasarkan pada deteksi real time pada EMG pada masing-masing otot dengan frekuensi 1000 Hz. Yang kedua yaitu melakukan digitalisasi, yang dimana sebelum melakukan digitalisasi sinyal EMG perlu diperkuat dengan penguatan 1000, kemudian disaring dengan filter bandpass filter yaitu 10 sampai 500 Hz, dan setelah digitalisasi sinyal EMG dari APB dan ED akan diperbaiki. Selanjutnya akan masuk pada filter low pass atau cut off 10 Hz dengan urutan maju, dan filter butterworth maju fase 0 dan mundur akan mendapatkan signal atau yang disebut dengan level EMG. Gerakan motorik ini diprakarsai oleh level EMG, APB, dan ED yang telah dilakukan sebelumnya untuk pembukaan dan penutupan tangan. Setelah level EMG rata-ratanya diperoleh dengan panjang 100 ms itu melebihi ambang batas yang telah ditentukan sebelumnya pada setiap sesi. Kemudian hal itu dapat menggerakkan motor pada semua jari. Motor tersebut dengan kecepatan 20 detik dengan pusat virtual sebesar 26 detik dengan pusat virtual sambung. Kemudian lanjutkan dengan cara mengukur unjuk kerja perangkat, di mana parameter EMG untuk pemantauan lintas sesi.
terdapat dua rumus, yaitu yang pertama tingkat aktivasi MG dengan rumus 1 per T integral T 0 sampai T, kemudian MGIT dt, yang dimana keterangan dari penjelasannya yaitu MG bar merupakan tingkat aktivitas otot, dan kemudian MGIT yang dimana merupakan EMG si envelope signal, dan T sama dengan panjang signal. Yang kedua yaitu co-contraction index atau CI antara otot yang berpasangan, yang dimana rumusnya adalah 1 per T integral T sampai 0, dan dimana kemudian AIJ T dt, yang dimana AT merupakan AIJT merupakan aktivitas overlapping EMG linear envelope untuk otot I dan J. Kemudian T sama dengan panjang signal. Kemudian CI CI merupakan sepasang otot 0 sampai 1, yaitu 0 mulai non overlapping dan 1 merupakan full overlapping. Kemudian pemrosesan parameter MG mulai dari 10% hingga 40%, yang dimana 10% merupakan perhitungan dengan penyearah gelombang penuh. Kemudian 20% merupakan penyaringan, yaitu low pass frekuensi cut off 10 Hz dengan urutan maju, filter butterworth maju dan mundur fase 0. Kemudian pada sesi 30% yaitu pengurangan, yang dimana aktivitas EMG rata-rata selama keadaan istirahat. Dan yang keempat yaitu 40%, yaitu penormalisasian ke nilai maksimum aktivitas EMG di setiap otot selama MVC di setiap sesi. Yang keempat yaitu analisis hasil, yang dimana terdapat 3 modul dari tugas berikut ini, yaitu yang pertama dengan judul Attention Driven Hand Function Task Training Robotic System, yang dimana diterbitkan pada tahun 2010. Dalam gambar ini dapat dilihat yaitu terdapat 2 subjek, yaitu subjek A dapat mengambil sekaleng minuman atau pasta gigi dengan tangannya yang sebelumnya cacat. Kemudian yaitu pada subjek B dapat memegang pena dan menuliskan beberapa kata menggunakan tangan kanannya yang sebelumnya cacat. Kemudian pada jurnal atau artikel kedua yaitu dengan judul NMG Driven Exoskeleton Hand Robotic Training Device on Chronic Stroke Subject, di mana diterbitkan pada tahun 2011. Dan dalam jurnal atau artikel ini terdapat 8 subjek dan 20 sesi pelatihan. Ditemukan ada perbaikan motorik yang signifikan pada penilaian klinis FMAS NE dan FMA WNH dan ARAT. Pada klinis FMAS NE ini merupakan pencerminan adanya perbaikan motorik pada seluruh ekstremitas atas, sedangkan pada ARAT mencerminkan pemulihan motorik pada fungsi tangan dan juga jari otot. Kemudian pada jurnal atau artikel yang terakhir yaitu judulnya adalah The Effect of Post-Stroke Upper Limb Training with an Electromyograph atau EMG dengan Driven Hand Robot, dan diterbitkan pada tahun 2013. Dan pada kali ini yaitu terdapat 6 subjek dan 20 sesi pelatihan. Dan pada sesi ini terlihat ada sebuah grafik yang mengalami peningkatan koordinasi otot antara pasangan otot dari antagonis, yaitu flexor digitorum dan extensor digitorum, yang juga dapat mengurangi aktivitas otot yang berlebihan pada biceps brachii. Dan dapat disimpulkan bahwa dari semuanya yaitu penggunaan kerangka modul robot tangan ini dapat meningkatkan fungsi motorik jari dan koordinasi otot ekstremitas atas pada pasien stroke, sehingga dapat membantu pasien untuk mencapai tugas fungsional yang berkaitan dengan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.